Yang satu tendangan macan, yang satunya tendangan elang kan. Waduh. Oke, so untuk first pick, EVOS Glory. Dan second picknya untuk Dewa United. Dari bandnya ini yang gue bilang tadi, Be. Ketika lu second pick berhadapan dengan EVOS, gak ada target band yang harus lu ban. Ini lagi-lagi ya, pasti bakal menuju ke meta band aja. Link, chip. Jadi mau nggak mau untuk pemilihan dari drafting phase-nya akan tertuju kepada mungkin ya kalau kita ngomongin soal hero dari Link-nya ya udah Link Anavel. Udah spesifik di situ. Dan Alpha, mereka kayak mungkin ada indikasi mau main assassin sepertinya. Ya, satu match up yang berbahaya juga ya. Menarik juga soal mid lane Chusin. Chusin kemarin gak di ban, bahkan gak buru-buru di pick. Iya Tapi kan, sekarang langsung di di satu sisi juga kan untuk Array sendiri sangat-sangat udah sering lah sekarang untuk bisa menggunakan Alpha itu. Udah mulai beradaptasi juga dengan apapun yang sudah dilakukan oleh masing-masing jungler dari MPLAD season 14. Bahkan ya kemarin ketika Bigetron unggul juga dan interview dari Moreno bilang bahwa alfanya ini memang kuat dari Ray. Dan itu yang bikin gamenya kemarin jadi 2-1. Gak clean 2-0. Iya, game clean ya bisa dibilang cukup berat juga ya kalau kita melihat bagaimana pemilihan dari segi drafting phase. Lalu buat sekarang, karena ada di second pick yaitu dia hero seperti Harit adalah sebuah jawaban yang paling tepat juga kalau boleh dibilang. Dan dengan edit berarti ini editnya lagi-lagi fleksibel ya. Karena lagi-lagi kalau kita ngomongin XP laner, ya dia juga impactnya sangat luar biasa, clear juga cepat. Dibandingkan dengan yang ada di banning phase nih, Povius ya edit jauh lebih cepat dengan hanya satu skill. Yep. Sementara dengan apa yang sudah sering kita lihat juga mungkin ya di beberapa match sebelumnya dengan adanya Harit kayak begini, di sebelah kira-kira langsung Lunox nggak, Lim? Mungkin kalau memang mau match up bisa aja. Tapi kalau seandainya nggak Lunox pun menurutku fine-fine aja sih. Fine-fine aja Roger ya. masih open. Kalau memang dia mau adu farming juga, nggak sekali gue ngeliat kayak ada Harit match up sama Kari atau Moskov mungkin salah satu hero physical juga yang memang bisa jadi damagers nantinya. Dan ini Branch loh, kita ngomongin Ya, soal atau Branch. itu dia, baru aku mau mention. Atau karena Brands, makanya mereka pede banget untuk langsung ambil Haritnya aja. Tanpa mempertimbangkan Lunox, karena kita tahu Brands emang power dengan Marksman. Brands power spesifiknya untuk Harit, tapi belum tentu dengan Lunox. Itu dia. Kecuali kalau memang ada referensi bahwa EVOS Glory sudah mencoba Lunox untuk nge-counter Harit di scrim mereka, bisa dibawakan. Dan itu dia Lunox. Tetap ya. Tetap Lunox, karena emang matchup yang paling powerful untuk berhadapan dengan Harit juga. Oke, dan Fanny. Anavel. Anavel Fanny langsung muncul juga di match up dengan Assassin juga Hayabusa Ray. Wah, ini match up Assassin bakal seru banget sih. Tapi kalau boleh jujur sebenarnya masih diunggulkan sedikit untuk Fanny ya. Ya. Karena melihat Setuju. ya lawan match up yang paling sepadan buat Fanny ya Link. Rotasinya sama-sama cepat. Cut wave itu bukan hal yang mustahil. Dan ya kalau ngomongin burst damage, Fanny itu bisa dihindari dengan adanya Tempest of Blade. Sementara untuk Hayabusa, dia hanya berharap shadow kill-nya nggak dibawa kabur ke base belakang. Bahkan 2 kabel jauh shadow kill-nya lepas, Be. Itu dia, itu Buat paling jauh PR. range-nya. Kalau misalkan nggak lengket nih, tetap aja percuma jadinya untuk shadow kill-nya. Oke, so masuk di fase banning yang kedua. Tigreal. Yap, respect terhadap hero-hero heavy CC. Ini penting banget walaupun udah ada Valentina. Ini pemilihan dari Tigreal emang kayaknya bukan spesifik untuk Valentinanya doang sih. Tapi biar nanti Valentinanya nggak terlalu berfokus untuk battle spell seperti Purify karena dia kayaknya butuh flicker di sini. Oke. Ketika nanti Valentinanya dipaksa untuk menggunakan Purify, Fanny-nya bakal enak banget loh untuk bisa nge-lockdown di bagian mid lane. Itu akan sangat mempermudah bagi Fanny-nya mendapatkan poin-poin kill. Yep. Dan juga mungkin masih menebak ataupun mereka sudah riset juga ya melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh satu orang terbaru yang dinaikkan ini loh. Karena kan dari sebelum-sebelumnya juga bersama dengan Dreams, oke, dari Evo sangat suka bermain dengan heavy CC. Iya, iya. Ya, respect ya, tetap harus ada ternyata. Grok, Ben juga. Gak mau adanya tank yang bisa nge-screening. Ini gak ada gerakan-gerakan mungkin ke arah roamer pick off kah? Chow mungkin misalkan? Chow Lunox, Kaja Lunox Enak kan? mungkin bisa dipertimbangkan sih. Karena kalau kita lihat dari pemilihan draftnya, Dewa juga untuk fight panjangnya lumayan sih Lim. Ada Valentina dan Harit kan. Ini menandakan bahwa damage dealer yang dimiliki sama Dewa bisa malah untuk ngejawab hero-hero pick off dengan counterplay juga. Wah, cukup menarik ya. Satu ban terakhir nih akan menutup fase banning EVOS Glory. Satu hero saja yang bisa mereka pilih, masihkah di roamer atau pindah ke XP lane? Gatot mungkin? Yap. Wah, ya Moeza ya. Ataupun mungkin dari Lunox ini pun kita masih bisa kegocek kan, Toto dia berada di mid-nya juga. Nanti bakal, bakal nongol juga menuju bot laner baru lagi yang bisa diamankan oleh Brand. Masih banyak kemungkinan. Dari Slaben untuk Sorizo ya, specifically
Karena buat sekarang kalau kita ngomongin hero-hero EXP lane udah banyak banget yang terkikis. Ada Hylos juga di sana dan Povius yang di-ban. Jadi otomatis ini agak sedikit menutup bagaimana pemilihan hero badan yang tersisa. Barats kah? Tetap Gatot kaca dulu. Gatot kaca dulu. Wow. Ini masih bisa kita bilang flex nggak nih, Be? Untuk Gatot, XP dan Roamer. Menurut gua masih kalau buat di Dewa. Karena dulu Coach Belen tuh pernah kayak ngomong kalau misalkan Gatot ini possible juga di XP. Oke, tapi kalau bersama Dewa biasanya ya udah kelihatan juga kan. Iya. Moeza menggunakan. Ini dia cross region data ya. Idit jadi hero most pick sepanjang MPL PH season 14 berjalan dengan 45 kali pick dan juga 62,22% win rate. Ini tinggi banget untuk Idit karena fleksibel. Dan itu dia Chow Zask. Single targetnya malah dari EVOS Glory yang bener-bener 3 hero-nya bisa di follow up semua sama Chow. Yap. Nah ini dia nih gebrakan baru, warna baru lagi untuk EVOS Glory. Tapi untuk urusan clear wave, Chow, Idit, siapapun bisa menemani Zaz. Ya. Jadi dua-duanya oke banget untuk bisa dibawakan. Dan ini untuk tim fight panjangnya juga ngejawab banget Harit dan juga Valentina. Even nanti mereka membawakan Purify, berarti harus ada satu hero lagi yang bisa nge-cancel itu semua. Dan itu ada di last pick-nya nih. Yang akan membawa juga Gatot kacanya akan kemana? Ke Roamer atau ke EXP? Kayaknya untuk saat ini Roamer sih, Be. Gatot kacanya ya. Tapi dia butuh sisi tambahan untuk XP lane. Wait, EVOS Glory. Ada chance EVOS Glory pakai Chow di XP juga loh. Sempat dimunculin sama Psychots. Iya, ada banget. Makanya aku bilang, Idit atau Chow, siapapun yang nemenin DPZ nanti dengan Zaz-nya, ini clear-nya tetap bakal cepet dan Arlot ternyata yang diambil. Stun lagi ya. Efek stun, hero badan, dan tidak melupakan elemen of surprise ya. Kalau misalkan tiba-tiba nanti di mid lane-nya Zaz dari DPZ belum ready dengan Dominator Descent, dia bisa diculik dengan menggunakan satu buah Final Slash. Oke, susah kabur. Ya itu dah. Tipikal dari Zaz juga kan. Susah kabur. Dan ya ini akan membuktikan juga mampukah 3 player baru dari EVOS yang naik. Yang bisa memenuhi ekspektasi mendapatkan kemenangan mereka atau dari Dewa yang lustriknya akan pecah. Karena Dewa juga sedang mengalami lustrik panjang saat ini. Wow, panjang banget bahkan. Ini akan menjadi pembuktian yang cukup menarik dengan adanya 2 Purify juga yang dibawakan oleh Dewa United Esports. Plus 1 Revitalize ya? untuk memperpanjang tim fight-nya aja. Yep, kalau begitu ini dia match pembuka kita di minggu yang ke-6, hari yang kedua. Mereka sama-sama butuh poin, mereka sama-sama berada di dalam posisi yang berbahaya. Jadi kita awali di hari ini MPL Arena, mana suaranya? Let's go to Land of Down. Psychots Chow ini dia yang tadi sempat gua obrolin juga, Be. Karena memang di MDL pernah digunakan dari Chow-nya dan itu dampaknya dahsyat sekali. Ya, tim fight cepet sih yang mungkin akan dicari. Apalagi ada Thunderbelt nih, semenjak ada Thunderbelt kayak semua EXP itu jadi punya possibility untuk bisa ngebadanin juga. Walaupun dengan menggunakan hero yang cenderung kayak Chow. Apalagi di sini Conclusive Blast yang akan mempermudah juga Psychots untuk berjalan duluan dibandingkan dengan Sorizo yang harus mengandalkan Vengeance skills-nya. Yep, mentality dari kapten tadi udah langsung diperlihatkan ya. Nggak ada jiper-jipernya, pokoknya berdiri ada di sana. Iya. Oh, Karena dapet. mentalnya juga kuat banget dan keambil sepertinya. Ya, tapi buat pemilihan dari emblemnya, Brands di sini memilih ke Magic Emblem. Lalu ada Inspire, Tenacity dan juga ada Impurage. Ini akan memperkuat juga bagaimana pemilihan frontline ya untuk bisa ditarget. Dan nanti ketika dalam team fight dia punya Tenacity, jadi nggak bakal gampang untuk di pick off. Sehingga masih ada sedikit waktu ya untuk bisa menggunakan Starlight Pulse dan menghindari dengan immune effect. Yep, dan ada pergerakan dari Anavel. Coba lihat ya. Moeza. First blood. Wow, tapi DPZ yang mengamankannya. Tapi Steel Cable dahsyat banget sih. Wow. Ada di medan yang sempit dan itulah yang dicari oleh Anavel. Satu first blood yang cukup mahal. Ya, impact dari team fight di area jungle ya ketika memang Fanny jungle. Ini benar-benar powerful banget. Walaupun mungkin banyak historical kita melihat bahwa Fanny baru mungkin akan menyala ketika habis turtle yang pertama, tapi ternyata enggak. Di sini Anavel memilih untuk bermain agresif dan ini dia creativity 3-man move-nya yang hidup sekali dari EVOS Glory. Mereka udah mulai berjalan dengan menggunakan damage yang cukup dan heavy CC-nya datang dari Aleva. Brands ya bersama dengan Psychots nih. Tapi tadi debut pick nih untuk Chow XP Lane Psychots. Ya karena baru pertama juga ya. Panggung pertama MPL untuk season ini. Dan setup ke arah Turtle ini ya cukup berbahaya juga di Flicker. Oke, ada pergerakan dari Psycho dan ini dia menyerahkan. Karena Moeza kembali menjadi korban di dalam pertempuran tersebut dan pada akhirnya
Sorizo menjadi korban walaupun kali ini Aleva pula menghilang. Tapi setidaknya mereka mendapatkan keuntungan yang cukup. Wah, Sorizo ditukar dengan Aleva. Agresivitas, makan siapapun. Itulah yang terjadi. Tapi jangan force. Oke, dan Brans di tempat yang berbeda. Dalam keadaan yang tidak cukup baik, tapi untungnya Brans masih bisa mundur. Wah, ini team fight-nya terjadi di 2 waktu yang bersamaan loh. Yang paling pertama adalah kalau kita targetkan tadi ke Anavel ya. Anavelnya masih survive loh dengan adanya steel cable jarak jauh yang menyelamatkan dia dengan 1 pixel HP. Dan di sisi top lane itu mungkin karena targetingnya pengen buru-buru untuk langsung clear aja ya di bagian gerobak minionnya. Jadi makanya teman-teman dari EVOS Glory mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Tapi untuk setup turtle-nya, Coba lihat Saikot hadir kembali tapi turtle-nya gagal untuk mereka dapatkan. Dan juga final slash-nya tadi berhasil untuk langsung bisa menabrak ke arah beberapa player. Dan juga untuk kali ini Avatar of Guardian-nya berhasil pula mendapatkan ke arah dari Aleva. Aleva masih sempatkah untuk bisa mundur di area tersebut. Tapi sekarang Dominator sudah langsung dikeluarkan pula di dalam area tersebut. Dan DPZ-nya masih bisa mundur. Wow, keuntungan yang begitu banyak diambil oleh Dewa United Turtle. Mereka dapatkan point kill, mereka dapatkan walaupun memang kondisinya tadi menang level. iya ditambah lagi tadi kalau kita lihat dari Coach Shadow-nya ya, itu nempel loh kebetulan. Dan memang kalau kita lihat sedikit dengan adanya keunggulan gara-gara turtle, ya udah sharing goldnya pasti ke gold juga berpengaruh untuk Azura. Oke, calon prediction. 3 suara untuk EVOS, 3 suara untuk Dewa. Cukup stabil mungkin di hari ini. Apalagi dengan line up yang baru nih. EVOS mungkin mereka harus menunjukkan juga bahwa agresivitas itu sebenarnya adalah milik sang macan. Bukan mirip anak Dewa. Agresivitas ya, karena bawa Fanny juga. Early gamenya bisa banget untuk bermain galak. Tapi untuk sekarang 3-man move-nya ini dia. Selalu ada Aleva, selalu ada Anavel juga di belakangnya. Permainan agresif kayak nggak bisa dihindari gitu loh. Dengan adanya Heptasis juga sebagai pemilihan item pertama dari Anavel. Dan tinggal kita tunggu setup seperti apa yang akan dibawakan. Karena kebetulan cowok dari Psychos juga sudah mulai berjalan. Dan harusnya saat lagi dengan ada double buff dari Fanny, minimal mereka bakal cari korban dulu nih. Ketika 30 detik sebelum adanya turtle selanjutnya. Pokoknya di atas menit 5 kasih ke arah jungle-nya ya. Wehey, final slash-nya dikeluarkan kembali dan juga mendapatkan ke arah dari DPZ. Komit banget, flickernya digunain loh. Tapi trapping. Oke, Anavel coba lihat ingin mendapatkan ke arah dari Sorizo. Akankah Sorizo-nya bisa kabur tapi ternyata tidak. Dimana sekarang Anavel masih berhasil kabur pula ke tempat yang berbeda. Dan juga Saikot tertinggal sendirian di bagian belakang. Tapi kali ini Aleva hadir. Dan mereka gagal untuk bisa mendapatkan Saikot. Ternyata sama-sama aja ya. Satu tuker satu tapi bedanya mid laner dan EXP laner. Untuk sekarang setup harus tetap dilakukan oleh kedua belah tim. Karena mereka udah kecurian 1-1 dari segi poin killnya. Tinggal kita tunggu siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari turtle yang satu ini. Karena kebetulan Anavelnya butuh banget untuk ambil purple buff-nya. Ketahuan case dengan posisi yang lumayan tidak aman. Tapi ini Assassin setupnya rapi juga ya. Dari kedua tim sama-sama nggak mau ngasih turtle-nya secara free. Yang biasa kita lihat Fanny ya udah lagi ngebuff biasanya turtle-nya di skip. Tapi ini enggak. Ray pun sama. Dia Tetap mau di-setupin ya. Ya. Ini apa? Jangan-jangan karena lagi-lagi ya makro manajemen yang sudah sempat diperbincangkan ketika Assassin vs Assassin bahwa turtle adalah hal yang penting banget. Terutama ketika mereka ingin melanjutkan 2 menit selanjutnya untuk mencari team fight. Dan itu yang harus didapatkan dari turtle. Ketika sharing gold dan EXP-nya berhasil mereka dapatkan, otomatis itu akan menjadi keuntungan. Ini dia satu konsil ditendang ke arah mana. Dan benar saja berhasil mendapatkan ke arah satu player. Dan Mueza menjadi korban lagi dan lagi. Bahkan Revitalize nggak bisa membuat Mueza selamat. Keunggulan jumlah bisa dimanfaatkan juga oleh EVOS. Mereka bisa setup kalau mereka mau. Karena Fanny dari Anavel masih punya purple. Wah ini lagi-lagi ya kalau kita berbicara metode pick off emang EVOS Glory punya draft yang bagus banget. Chow ditambah lagi dengan kehadiran dari Itu dia. Ya karena namanya kapten ya jago gocek lah. jago gocek. Apalagi nendang-nendang nih hero-nya. Benar. Ya, metode pick off-nya banyak. Aleva juga pakai edit bisa pick off. Dan Sebentar Psychos sekarang tuh. mencari lagi. Mau ditendang lagi dan benar saya the way of Saikot berhasil mendapatkan ke arah satu player namun untuk sekarang. Apa tuh dia langsung dikeluarkan tapi Ray mendapatkan turtle tersebut dan juga meninggalkan DPZ sendiri di bagian belakang. Bahkan untuk kali ini Aleva bisa dirinya membantu sedikit lebih tersisa dan selesai. Double kill, bahkan 3 poin kill berserta turtle. 1 pick off yang di counter. Begitu baik. Dewa United pegang keunggulan banyak banget. Di tempat yang berbeda Brans hampir saja bisa dilumat habis pula. Wah ini dari keunggulan semua lini bisa dibilang Dewa langsung unggul 2.800 gold. Yang awalnya cuma 600 Lim. Dengan Psychos tadi yang mengeluarkan flickernya The Way of Dragon yang ternyata di cancel begitu saja. Dan ternyata
follow up cepatnya langsung dihadirkan, tapi sekarang Case targetnya. Waduh, walaupun ditendang ke arah yang mungkin tidak seharusnya ya. Tapi setidaknya ada Purify tadi yang udah dikeluarkan. Satu bait spell aja ya. Gak bisa terlalu komit juga tadi. Satu poin informasi penting tapi top lane. Oke, udah di burst seperti itu. Namun sekarang sedikit lagi dan Brans. Hampir saja. Hampir saja Vengeance tadi emang udah menabrak ke arah dari Brans. Order Brilliance tadi masih memperpanjang nyawa dari Brans tapi dia ngebuang flicker. Informasi yang mahal juga, Ray bisa banget nanti mungkin sebagai poke damage saja atau bisa di all in. Sementara purple buff-nya ada di DPZ. Wah, tapi buat sekarang ya menurutku ini dia pertanyaannya. Purple buff dari enggak, Oke. dari Anavel. 1v1 situation apa yang terjadi? Hampir kita yang kaget. Oh, kayaknya kena DPS-nya ini ya, DPS-nya naik Merrick Spawn ya. Mungkin gak kelepas berarti tadi ya. Gak kelepas tadi dan emang jaraknya tidak sejauh itu seperti untuk DPZ. Anavel kehilangan purple buff-nya diambil oleh DPZ sekarang ini akan menurunkan tempo permainan dari EVOS Glory karena harus menunggu untuk beberapa menit ke depan. Menunggu purple buff-nya juga. Dan Azura yang bahkan menggunakan Harit ya. Gak bener-bener bisa terbilang kalah dari segi laningnya karena Brans juga gak memenangkan matchup di bagian top lane. Oke, tapi keunggulan dari Ray ini membuat dia nge-skip Skypiercer. Atau kita udah bisa goodbye nih Skypiercer untuk Hayabusa, Be. Boleh sih kayaknya buat sekarang ya karena target-targetnya main pick off. Takutnya nih malah Hayabusa yang ditargetkan dan itu bakal menjadi malapetaka bagi Dewa. Mereka gak punya damage nantinya. Hanya mengandalkan Azura, Azura bisa di-burst sama Brans. Ini dia ada konsil tapi langsung disembur saja ketahuanlah sudah pergerakan yang dimiliki oleh EVOS Glory dan mereka sekarang langsung dibalaskan begitu saja. Saikon menjadi korban pertama di dalam aksi yang ingin mereka lakukan namun digagalkan oleh Dewa. Oh ya, dapetin Lord, dapetin poin kill lagi-lagi. Selalu ada +1 bonus untuk Dewa United. Dan targetnya sekarang Case udah nggak ambil ultimate-nya DPZ lagi. Dia ambil ultimate-nya Brans. Untuk bisa menghindar dari The Way of Dragon. Secure ya. Secure juga. Dia punya Purify tapi dia mau lebih secure sepertinya. Dia mau efek immune, gak bisa ditarget. Dan sekarang Anavel. Oke, Anavel mencoba untuk bisa mendapatkan karat Woi, dari Azura. dibalikin. Dan sekarang Wow. dibalikin. Gak sempat bernafas, bahkan Steel Camel yang on point masih belum cukup menumbangkan Azura bantuan dari Soriso dan mid lane. Bakal coba diterobos sepertinya. Wah, kerugian berlipat ganda. Dewa United Esports kali ini unggul 5.000 gold. 1v1 yang menarik barusan karena memang Haritnya mampu untuk bertahan. Apalagi dengan kehadiran dari Starlium Sight yang membuat dia memiliki damage tambahan. Dan sekarang team fight-nya masih mau dilanjutkan. Oke, masih saja mau dilakukan dan Lagi? Saikot Wow. again and again menjadi korban waktunya untuk Dewa bisa membabat habis pertahanan yang dimiliki oleh EVOS. Iya ya, pasif dari best turret yang masih ada juga. Mungkin ini menjadi sinyal untuk Dewa United. Mereka nggak boleh terlalu overcommit. Kita tahu setup dari kemarin untuk Dewa United itu bagus banget. Tapi satu mistake membuat mereka jadi kalah. Wah, ini harus pelan-pelan sih dari pemain EVOS Glory. Mereka harus manage lane jauh tapi mau gimana pun lane jauhnya udah ada orang lihat di sana. Case dan Azura sudah standby on position. Mereka cuma bisa ngelakuin follow up ketika nanti Anavelnya bisa mendapatkan ruang untuk farming. Tapi nyatanya sampai saat ini Anavel masih sulit untuk mendapatkan ruang farming tersebut. Bran selesai dengan adanya Divine Glaive tapi masih belum cukup untuk damage-nya. Mau nggak mau harus ada satu target yang bisa di pick off. Dan menurutku target yang paling nyaman untuk di pick off itu cuma 2 dari Dewa. Yang pertama itu adalah Mueza, yang kedua adalah Sorizo. Ini adalah target dari Saikots yang harus secepat mungkin itu bisa di-burst sama Brans. Ya harus banget sih bareng Brans dan itu harus komit ya. Maksudnya darkening dengan resiko Bransnya sendiri juga bisa ditabrak atau Ya. di counter setup dengan Mueza. Setuju banget. Tapi lagi-lagi kalau targetnya Mueza mungkin akan ada cerita yang berbeda. Waduh, Alevanya sendirian terlalu beranikah tadi dan bertemu dengan 2 player tapi mau tidak mau dia pun harus melakukan itu. Oh, Saikots. Ada posisi bagus Kenapa? Oke, Saikot sendirian bisa dia kabur. Dimana sekarang pergerakannya langsung dikejar Final Slash. Dikeluarkan pula Saikot berhasil untuk memancing beberapa source skill dikeluarkan. Tapi ya malah flicker dia juga yang kebait. Iya. Itu lumayan mahal. Dan Anavel tanpa purple buff harusnya dia udah control laning jauh dulu. Sementara bawa farming dulu. Gak bisa untuk paksa team fight. Wah, tapi Dewa sadar sih Lim. Kalau misalkan emang ya gameplay Fanny itu pasti di lane jauh. Makanya lihat lane jauhnya dipegangin terus sama Dewa. Gak ada sedikit pun celah, bahkan di slow push. Biar nanti minionnya masih unggul Dewa ketika ada di 12-11 nanti. Ini mau gak mau buat sekarang Lordnya bakal coba untuk di setup. EVOS Glory mau counter seperti apa? Goldnya terlalu jauh dan Saikots belum punya flicker untuk melakukan setup. Oke, Lord sudah mulai dipoke dan ini belum ada tanda-tanda bakal ditabrak oleh EVOS dan bakal free untuk Dewa United. Wow.
Tidak ada pergerakan yang benar-benar signifikan dilakukan karena sepertinya mereka lebih berfokus untuk bisa ya udah ngebenahin landingnya mereka dulu. Oke, kita ngomongin winning management dulu ya dari EVOS Glory, winning conditionnya juga. Mereka harus mencari gimana pun caranya untuk satu lane yang bisa di-cut sama Anavel. Yang minimal Anavel bener-bener gak bisa kena solo kill. Tapi mereka belum melakukan hal tersebut. Kebetulan juga Lordnya menuju ke mid lane, jadi harusnya untuk side lane-nya akan diperkuat sama Dewa. Dan lihat Mueza muncul. Ini menjadi sinyal kalau dia tuh gak mau kalau saatnya nanti Anavel bakal ngelakuin cut terhadap minion. Oh dipaksa ternyata Anavel still cable, langsung fokus minion dan Wah, Brans. mau tidak mau Brans pun. Oke. Sudah tertrigger pula. Iya, udah nggak ada order brilliance menandakan kalau misalkan dua lane ini harus di defense secepat mungkin. Wow, dan mulai masuk dari arah mid lane. Di tempat yang berbeda ada satu lagi. The Wave Dragon dikeluarkan tapi Ray masih berhasil bertahan di bagian tengah. Lordnya sudah bertamu ke dalam area pertahanan tapi pada selesai sudah langsung dikeluarkan pula. Zaman Force kali ini langsung yang melingkuli udah untuk bisa mengantarkan Ray damage tapi Ray di tempat yang berbeda udah berhasil dihancurkan. Hanya saja sekarang satu base utamanya. Mereka berfokus. Masih ada satu lagi katapult dan diselesaikan oleh Dewa. Dewa United mengaman